kok bisa jadi tersangka gitu. Iya. Nah, ini yang harus dicermati. Kemudian hanya waktu bank penyelenggara akhir, hanya waktu 1 hari, punya waktu 1 hari kerja, 1 kali 24 jam, untuk menyatakan dia salah atau keliru dalam melakukan baik transfer dana atau dia sebagai penyelenggara akhir. Ya, karena harus untuk menghindari pencucian uang di bank. Karena ada POJK yang mengatur mengenai bank harus benar-benar menjaga simpanan dana nasabah dari pencucian uang. Seperti itu. Nah, oleh karenanya harusnya customer service kemudian mengoper ke teller, ini SOP-nya biasanya yang terjadi. Nah, teller harus menerima simpanan tadi berupa membuka rekening deposito atau karena dia nasabah prioritas mungkin dia punya rekening deposito. Nah, untuk masuk ke deposito itu harusnya kan minta approval di atas dari si teller, apakah head teller ataukah manajer operasional biasanya di atas head teller. Nah, otomatis nggak mungkin bank tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penikmat kanal YouTube di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Asep Juhri. Alhamdulillah kali ini saya dikasih kesempatan yang luar biasa karena saya hari ini malam hari ya, bertemu dengan Ibu Dr. Zulfi Diane Zaini SHMH. Iya, Kang Asep. Ya, pakar hukum perbankan. Ya, saat ini dosen di Fakultas Hukum, ya Bu ya, S1 dan Magister Hukum di Universitas Bandar Lampung. Betul. Ya. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Dari Lampung, Bu. Ya. Oke. Baik, Bu Diana. Iya. Ini ada yang lagi viral nih. Iya, Kang. Jadi ini ada bank yang melakukan kesalahan dalam transfer dana. Nggak tanggung-tanggung. 9 kali masuk ke rekening nasabah prioritas, jumlahnya sampai 36 M. Ini udah dimuat loh, Bu. Di medianya ada, di Detik Finance sudah ada, di Tempo sudah ada. Kayaknya Ibu juga tahu nih. Insya Allah tahu. Makanya kali ini teman-teman pasti mau tahu nih, apa sih pendapat dari pakar hukum perbankan, dari Ibu Dr. Zulfi Diane Zaini SHMH. Bagaimana, Bu, pendapat Ibu tentang kasus tersebut, Bu? Ini teman-teman pasti perlu pencerahan, Bu, karena ini sudah viral dan orang-orang masih pada bingung nih, Bu. Komentar-komentar di media sosial nih, Bu. Iya. Silakan, Bu. Iya, Kang. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang saya juga mengikuti, Kang, adanya Bank BUMN ya. Ya kita sebut aja BRI ya. Betul. Di dalam, karena udah dimuat. Ya, di dalam beberapa media online juga sudah dimuat. Itu yang lebih luar biasa, terjadi kesalahan transfer dana ke nasabah prioritas. Ya. Seharusnya itu tidak terjadi ya. Ya. Kesalahan transfer dana di sini jumlahnya pun tidak sedikit. Ya. Dari kronologis yang saya ketahui, yang saya lihat dari kacamata saya, bahwa kekeliruan tersebut sebetulnya kalau kita lihat dengan dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, kemudian ada peraturan pelaksananya itu PBI, Peraturan BI Nomor 14/23/2012, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Nah, mungkin ini akan menjadi satu yang hal aneh kalau saya menyebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kenapa? Oke, menarik. Kok ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya? Kan seperti itu. Kalau ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya, kenapa kok nasabah tersebut sekarang sudah dinyatakan tersangka? Betul, Bu. Kan Betul, seperti itu. Ini infonya sudah tersangka, Bu. Iya. Ibu Indah hari ini. Iya, saya dapat info seperti itu kan. Ya. Nah, kenapa sudah dijadikan tersangka? Ini kan KUH Perdata, ininya, dasar hukumnya. Saya nyatakan seperti ini, Kang. Jadi dalam transfer dana tadi, yang di kronologis yang saya baca dari beberapa media online, itu kalau kita lihat di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana,
yang menyebutkan bahwa pengiriman atau transfer dana dari bank pengirim awal sampai dengan pengaksepan dari bank penyelenggara akhir merupakan suatu perjanjian, kan? Betul. Itu dasarnya kenapa saya katakan KUH Perdata. Merupakan suatu perjanjian. Di pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa masih undang-undang yang sama, yaitu nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana, bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian standar atau standar kontrak. Apa itu perjanjian standar? Perjanjian standar adalah satu perjanjian yang klausul-klausul pasal-pasalnya sudah ditentukan oleh salah satu pihak. Makanya perjanjian standar itu disebut take it or leave it. Artinya apa? Kalau memang suka ambil, kalau enggak tinggalin. Nah, di sini sudah ada formnya. Form dalam transfer dana, di mana si pihak pengirim tinggal mengisi. Nah, sebagaimana pasal 8 menyebutkan, mengisi apa? Identitas si pengirim, nomor rekening si pengirim, identitas si penerima, nomor rekening penerima, kemudian ada pesan atau message-nya apa. Nah, tapi yang terjadi adalah kok bisa masuk ke salah satu rekening yang nyelonong masuk ke si Ibu Indah 9 kali. Iya, bahkan 9 kali. Yang jumlahnya pun dananya tidak main-main. Saya nggak punya uang segitu. Jadi kan ini jumlahnya bukan main-main ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan konsep undang-undang transfer dana, bahwa ini sifatnya perdata, Kang. Oh, ini sampai bisa jadi tersangka loh, Bu. Nah, seperti itulah. Itu juga saya jadi satu hal yang buat saya garis bawah, kok bisa jadi tersangka gitu. Nah, ini yang harus dicermati. Kemudian hanya waktu bank penyelenggara akhir, hanya waktu 1 hari, punya waktu 1 hari, 1 hari kerja, 1 kali 24 jam, untuk menyatakan dia salah atau keliru dalam melakukan baik transfer dana atau dia sebagai penyelenggara akhir. Ini sampai 11 bulan, setahu saya. 11 bulan. Saya baca kronologisnya kan. Nah, kalau di sini berarti saya juga bisa cenderung berasumsi what's wrong? Kenapa jadi kok sampai 11 bulan gitu kan? Ini banyak keanehan nih ya teman-teman. Jadi yang pertama, kalau terjadi kesalahan kenapa 9 kali? Iya, betul. Yang kedua, ini harus 11 bulan baru. Ya, jadi kita harus kritisi auditnya seperti apa sih gitu. Sampai 11 bulan baru dinyatakan bank meminta kembali kan? Meminta kembali disomasi. Minta yang saya baca di kronologis kan, begitu, minta refund. Nah, kemudian di dalam kronologis yang saya baca juga bahwa 9 kali tadi si nasabah nggak begitu saja diam. Dia ada itikat baik. Seperti apa, Bu? Yang saya baca bahwa dia membuat laporan. Setiap ada dana masuk. Iya, memberikan laporan. Laporannya itu saya kodenya nggak hafal, tapi dimulai dengan TTB. Jadi ada buktinya ya? Ada laporan, iya. Oh. Nah, artinya kalau dia ada laporan, dia telah punya itikat baik sebagaimana pasal 1338 ayat 3, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Betul. Nah, kalau dia sudah punya itikat baik, dan dalam kronologis yang saya terima juga saya baca, dia sudah berkali-kali menanyakan kepada customer service bahwa ini gimana nih? Itu setiap dana masuk konfirmasi. Iya, menurut kronologis yang baca seperti itu. Dia lapor. Nah, sampai pada titik akhir, setelah 9 kali itu, dia kemudian menanyakan lagi ke customer service. Ini seperti apa nih? Gimana nih uang ini? Status uang ini. Iya, karena akhirnya si customer service itu menyatakan bahwa laporan ibu sudah di-close. Udah ditutup kan? Trouble ticketnya. Iya, karena trouble ticket tadi, TTB kan, trouble ticket, nah, ditutup. Nah, itu kan dengan invalid currency account ya, dia mengirimkannya. Nah, kalau sudah begitu,
berarti ya sudah, itu adalah milik haknya ibu sebagai nasabah. Akhirnya karena di giro itu dengan jumlah segitu memberikan risiko yang tinggi, sepertinya seperti itu ya, saya menganalisa saya dari kacamata saya, maka si ibu ini, Bu Indah ini membuat pemindah bukuan dari giro ke deposito. Nah itu kita juga harus cermati. Karena sudah close ya. Iya, karena sudah dinyatakan close. Okay. Udah close, tutup, dan kata customer service itu adalah miliknya. Berarti sebelum ibu. Close belum ada pemindah bukuan. Belum terjadi pemindah bukuan. Oke. Ya, kalau yang saya lihat, saya mencermati satu persatu kan. Yeah. Nah, kalau sudah terjadi pemindah bukuan dari giro ke buku deposito, karena ibu ini adalah nasabah prioritas, itu kan mudah ya. Betul. Otomatis yang namanya pemindah bukuan itu harus ada, apalagi jumlah besar ya, ada approval di atas customer service jabatannya. Pasti, ya. Saya dapat pastikan. Dan di-approve? Ya, harusnya. Oke. Approve dulu, karena menghindari pencucian uang. Ini banyak ya, janggalnya ini. Ya, karena untuk menghindari pencucian uang di bank. Karena ada POJK yang mengatur mengenai bank harus benar-benar menjaga simpanan dana nasabah dari pencucian uang. Seperti itu. Nah, oleh karenanya harusnya customer service kemudian mengoper ke teller, ini SOP-nya biasanya yang terjadi. Yeah. Nah, teller harus menerima simpanan tadi berupa membuka rekening deposito atau karena dia nasabah prioritas mungkin dia punya rekening deposito. Okay. Nah, untuk masuk ke deposito itu harusnya kan minta approval di atas dari si teller, apakah head teller ataukah manajer operasional biasanya di atas head teller. Nah, otomatis nggak mungkin bank tidak tahu. Oke. Ya kan? Dengan dia sudah melakukan pemindah bukuan, bank harusnya sudah tahu. Dan kenapa itu terjadi? Artinya di-approval kan? Di-approval. Pemindah bukuannya di-approval kan oleh bank. Sehingga pindahlah dana tersebut dari giro ke tabungan. Nah, otomatis kalau sudah terjadi approval, bank berarti menyetujui dan memang benar itu menjadi haknya nasabah. Karena dia sudah berulang kali menanyakan. Dan bisa dilakukan transaksi. Dan bisa dilakukan. Oke. Dan masuk ke deposito rekening tersebut, uangnya tersebut. Dengan jumlah yang tadi Akang sebutkan. Nah, dari situ kita lihat bahwa rasanya tidak mungkin bank tidak tahu kalau ada pemindah bukuan dari giro ke deposito. Ini kan bank BUMN, Bu, Bank BRI, BRI sekelas bank BUMN, iya. Sekelas BRI. Oh iya, bank paling tua di Indonesia. Maksud saya juga harusnya prinsip mikir-mikir saya. Ini kan harus prinsip kehati-hatian semua ini, ya. Kang. Kalau dalam bank itu kan ada 4 azas tuh. Salah satunya yang paling menjadi pondasi penting adalah prinsip kehati-hatian. Maksud saya apa bedanya prioritas sama enggak jadinya gitu loh. Ini nasabah prioritas. Nasabah prioritas itu nasabah yang utama. Iya. Dia dapat tempat khusus kalau melakukan. Maksud saya begini, Bu. Ini kan statusnya kenapa tiba-tiba jadi tersangka? Otomatis kan ada sanksi pidana. Sedangkan Ibu bilang tadi perdata. Nah, anatomi. Nah, anatomi seperti apa sih, Bu? Yang kan yang saya baca dia kena Ibu Indah hari ini dikenakan pasal 85. Ya. 85 itu kan dengan sengaja. Ya, dengan sengaja menggunakan dana transferan yang bukan haknya. Ya. Itu kalau dia memang tidak beritikat baik. Oke. Ini kan dia sudah ada bukti laporan dengan TTB nomor berapa tuh ya? Saya nggak apa. Oke, jadi tindakan beliau di saat setiap terima dana, beliau melakukan konfirmasi dan ada laporan khusus. Oke. Itu yang Ibu kemudian anggap. Laporan itu dinyatakan close. Oke. Nah, kalau di pasal 85, ini kan kalau dinyatakan dia memang melakukan tindak pidana, mens reanya mana dong? Apa dong? Betul. Dengan sengaja melakukan pemakaian uang yang bukan haknya dari transfer dana yang masuk ke rekening dia. Oke. Sekarang saya tanya lagi ke Akang, di mana mens reanya? Ini teman-teman semua ya, ini kayaknya seru banget ya. Nggak perlu saya jawab ya, teman-teman udah tahu. Karena Ibu Indah hari ini dalam hal ini
sudah melakukan konfirmasi setiap ada dana masuk. Iya. Ya, itulah itikat baiknya. Ini menurut pakar hukum perbankan ya, gitu loh. Kita lanjut segmen 2 sepertinya nih. Iya. Ya, oke. Kita lanjut segmen 2. Biar penasaran gitu. Oke. Terima kasih banyak. Kita lanjut segmen kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke segmen kedua. Tadi udah seru banget, Bu. Iya. Ya, seru banget. Udah lumayan. Daging semua isinya. Nah, Bu, kita lanjut nih yang kedua. Baik, ya, karena di sini sama sekali kita tidak ada kepentingan ya salah satu pihak di sana. Kita hanya membahas ya untuk membedah biar karena teman-teman di sini banyak yang nanya ke saya. Ini gimana nih, Kang? Iya. Karena saya ini kan aktivitas saya nih memang di perbankan, Bu. Gitu kan gitu. Oke. Kita kembali ke kasus, Bu. Iya. Kasus Bu Indah hari ini ya. Katakanlah kesalahan transfer itu terjadi. Itu bagaimana, Bu? Cara penyelesaiannya? Iya. Bank itu harus bagaimana? Iya. Terhadap permasalahan ini? Iya, kan. Pertama, seharusnya transfer itu tidak harus terjadi, tidak boleh terjadi. Oke. Berarti di sini bank tidak memaksimalkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Wow, ya kan? Warning. Iya, artinya harusnya kan salah satu pilar pondasi yang paling utama dari kegiatan usaha perbankan itu dari 4 azas yang dimiliki oleh bank. Yang paling penting adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian itu kalau dilanggar itu bisa menjadi tindak pidana perbankan, Kang. Gitu loh. Jadi bank harus menjaga. Makanya tadi saya katakan harusnya tidak boleh terjadi kekeliruan. Oke. Karena ini sifatnya transfer dana yang dari luar negeri. Gitu kan, dari luar negeri yang tadi kan kronologisnya dari luar negeri. Ya kan, ke Indonesia. Nah, transfer dana dari luar negeri Indonesia ini kan harus benar-benar dijaga. Bisa saja ini misalnya terjadi karena pencucian uang dan lain sebagainya. Nah, kalaupun misalnya tadi seperti Kang Asep tanya, ini katakanlah memang terjadi kekeliruan. Nah, ini ada dasar hukumnya. Oke. Untuk supaya jangan salah, undang-undang menyatakan ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana ya menyatakan, saya bacakan ya Kang ya. Ini pasal 56 ayat 1, pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 itu menyatakan bahwa dalam hal penyelenggara pengirim melakukan kekeliruan untuk pelaksanaan transfer dana, maka penyelenggara pengirim harus dengan segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan penambahan atau perubahan. Oke. Jadi dengan segera, tidak lama-lama. Tidak 11 bulan. Iya. Kalau 11 bulan apa itu namanya? Itulah. Nah, kemudian pasal 57 ayat 1-nya mengatakan dalam hal penyelenggara penerima akhir, artinya di sini BRI kan, penyelenggara penerima akhir, melakukan kekeliruan pelaksanaan transfer dana sehingga pengaksepan itu
dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak memang berhak, maka penyelenggara penerima akhir artinya BRI wajib melakukan koreksi atas kekeliruan, di mana pengaksepan dan untuk melakukan dalam melakukan transaksi pengaksepan untuk kepentingan penerima yang berhak. Wow. Jadi harus secepat mungkin, as soon as possible semuanya. Nah, selanjutnya pasal 11 peraturan BI sebagai juklaknya dari Undang-Undang Transfer Dana yang tadi saya katakan nomor 14 ya, PBI nomor 14 tahun 2011, bahwa kekeliruan itu intinya harus dilakukan perbaikannya selambat-lambatnya 1 hari kerja. Wow, ini 11 bulan. Iya. 1 hari kerja, Bu? Iya, ini PBI loh, bukan dari saya. Iya, Ya. iya. Kecuali kalau misalnya dia terjadi misalnya overma dan lain sebagainya, itu lain lagi. Waktunya itu kalau nggak salah 5 hari kerja. Kalau ini kan tidak ada masalah lain, kecuali karena memang kekeliruan dan kesalahan dari pihak penyelenggara akhir atau pengirim pertama. Nah, di sini hanya punya waktu 1 hari kerja. Jadi kalau 1 hari kerja itu, tapi saya pikir 1 hari kerja untuk sekarang ini nggak lama. Semua kan udah by system, Kang. Ya. Beberapa kasus yang kita juga riset, kita lihat, emang nggak lama, Bu? Nggak lama harusnya. Dan penanganannya itu persuasif, disamperin. Dan dipanggil baik-baik. Dipanggil baik-baik, betul. Si nasabahnya bahwa ini bukan hak saudara, tapi memang ini murni karena kesalahan kami. Betul. Oleh karenanya kami bisa atau kami mohon dari pihak bank ini ya, misalnya andai kata saya pihak bank, agar dana tersebut bisa dikembalikan lagi, ditransfer lagi ke rekening kami, nomor sekian, sehingga ini menjadi clear. Apalagi nah, tapi ada tapinya. Bank bisa harus menunjukkan kesalahannya itu di mana, karena apa? Karena faktor kelalaiankah, karena faktor kesengajaankah, atau karena apa? Dan harus diperlihatkan kepada nasabah. Jadi nasabah juga ringan untuk mengembalikan kalau ini memang benar-benar karena murni kesalahan dan kelalaian bank, bukan karena faktor kesengajaan. Ini pun amanat dari undang-undang. Gitu loh. Bukan menurut saya. Harus bisa dibuktikan bahwa kesalahannya ini karena memang mungkin selip nama indah banyak. 9 kali, Bu. Iya, artinya ya taruhlah iya. Tadi kan Kakak bilang kan taruhlah iya kan. Ya, katakanlah iya. Kan seperti itu. Nah, jadi ini akan menjadi satu hal yang menarik ya, bahwa dalam proses transfer dana ini apabila pun terjadi kerusakan pada sistem, ya memang harus dinyatakan, ini kerusakan sistem. Dan ini harus disampaikan kepada nasabah agar nasabah bisa mengembalikan kembali ke BRI yang tadi sebagai bank penyelenggara akhir dalam waktu yang secepat mungkin juga. Sehingga jadi apa? Clear, nggak ada. Jelas dari mana, punya siapa, identitinya dari rekening siapa, kan harus ini kan identitinya nggak tahu dari siapa. Ibu ini kan nggak tahu. Di kronologi nggak ada, Bu. Nggak tahu saya belum membaca kronologis itu bahwa ini pengirimnya siapa. Saya nggak tahu, belum disebutkan, mungkin belum disebutkan ya. Tapi ini harus disebutkan bahwa kan tadi dalam pasal 8 sudah dikatakan bahwa syarat untuk transfer dana itu pemilik rekening harus jelas, nomor rekeningnya harus jelas, banknya bank apa, kemudian ada message yang disampaikan, message-nya apa, dan kepada rekening siapa, nomor rekeningnya siapa, bank penyelenggara akhirnya siapa, kan itu sudah harus jelas syarat-syaratnya. Iya. Jadi di sini justru bank itu sendiri yang harus menerapkan prinsip kehati-hatian ya, Bu ya. Iya, bahkan sanksi hukumnya jelas loh. Iya. Untuk bank itu sendiri. Iya. Makanya Ibu bilang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya tidak terjadi kasus ini kalau bank berhati-hati. Kalau saya berkomentar ya, di komentar saya terkait kasus yang sedang terjadi, ya proses sedang berjalan ya. Cuma maksud saya
peraturan tadi sudah jelas seperti apa, sehingga kesalahan bank tersebut yang harus difikirkan itu ada moralnya, effortnya, sampai jadi tersangka. Betul, kan? Maksud saya prihatinnya di situ, Bu. Maksud saya, anatomi pasal 85 itu nanti kita bahas. Saya nggak sabar deh. Saya nggak sabar. Ini teman-teman di sini sudah next part ya. Masih ngopi, masih ngeteh lagi kita nih. Oke. Untuk pembahasan yang tadi, teman-teman kayaknya sudah tidak sabar menunggu. Ini makin tajam, dagingnya makin tebel. Kita lanjut ke segmen ketiga. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kanal YouTube. Nah, kembali dengan kami ya, Asep Juhri dan Ibu Diana. Oke. Pakar hukum perbankan ya dari Universitas Bandar Lampung. Oke. Kembali ke segmen ketiga. Ini pertanyaan tadi Ibu nggak jawab nih. Karena kayaknya kita bahas lebih mendalam. Oke, Bu. Ini pertanyaan saya tulis, Bu. Biar apa? Biar jelas. Nah, itu soalnya pasal nih, Bu. Oke. Bagaimana penerapan pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana? Apakah yang harus dipenuhi terlebih dahulu sesuai Undang-Undang Transfer Dana sebelum diterapkan pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana? Gitu, Bu. Kita tahu isi dari pasal 85, saya bacakan ya, Kang. Boleh. Siap. Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui ya, bukan haknya, tadi saya katakan bukan haknya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, dapat diketahui. Sedangkan di sini, kalau kita tadi saya sudah jelaskan di bagian pertama tadi, bahwa ranahnya perdata, Kang. Bahwa ini bentuknya transfer dananya adalah perjanjian. Bentuknya salah satu perjanjian standarnya adalah salah satu perjanjian standar jenisnya. Nah, Ibu bilang ada form tadi ya. Kalau dia ranah perdata, sifatnya privat. Kalau privat, tidak menjadi tindak pidana. Menjadi tindak pidana. Oke. Apalagi disertai bahwa nasabah tadi telah melakukan beberapa kali konfirmasi dengan itikat baiknya ke customer. Dan bahkan terbukti dia telah melakukan pemindah bukuan. Harusnya kalau dia tidak punya itikat baik, ngapain dia pemindah bukuan di bank yang sama? Iya kan? Dia transfer aja, ambil gironya, dia masukin ke bank lain. Itu salah satu bukti loh, kalau dia itikat baik. Dia melakukan pemindahan bukuan di bank yang sama, karena dia nasabah prioritas, dengan bentuk deposito, dan telah disetujui, di approval, dan telah terjadi uang itu masuk ke rekening deposito.
Jadi di sini, makanya tadi saya kata, mensreanya mana? Gitu loh. Niat jahatnya tidak Iya, ada. nggak ada. Nggak. Kalau dia niat jahat, nggak perlu. Ngapain dia Ya. pindah di situ bukunya, Bahkan uangnya? kalau di kronologi 4 bulan dia nggak berani kan gitu. Iya, tidak menggunakan. Tidak menggunakan. Untuk menunggu kepastian. Dia nggak berani gunakan. Tapi karena dia sudah mendapat kepastian dari customer service bahwa itu dana milik yang bersangkutan, haknya dia, bahkan laporannya pun udah di-close. Kalau udah di-close itu bisa punya arti, punya makna, mungkin bisa saja tidak terdeteksi ini uang dari mana. Masa sih Bu? Bisa saja, karena masa IT-nya nggak bisa mendeteksi kan? Sehingga laporannya di-close. Mungkin nggak, Kak? Mungkin saja. Kalau saya berasumsi seperti itu, ya kan? Mungkin nggak. Iya. Nah, kan ini sekarang apa sih yang tidak bisa terdetek? Betul Bu. Pinjol aja kita bisa tahu si pinjol itu email handphone kita, handphone si peminjam, emailnya loh. Artinya teknologi sudah secanggih itu. Masa iya tidak bisa, bank tidak, si customer pada saat si nasabah melakukan pengaduan, pelaporan, nggak bisa mendetek ini dari mana nih? Tidak Transfer mungkin tidak ini. bisa mendetek. Iya. Bu. Dari mana nih Zaman uang sekarang ini? teknologi Bu. Nah, pinjol aja saya katakan. Dia bisa tahu email kita, Ya. email si debitur. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia tidak beritikat baik, dia nggak mungkin melakukan pemindah bukuan di situ, di bank yang sama. Iya kan? Dia bisa aja dia pindahin ke bank yang lain, atau nggak usah dipindahin, dia bawa pulang aja tunai. Iya kan? Bisa aja seperti itu. Dan yang ketiga, nggak mungkin sudah di-approval, disetujui loh pemindah bukuannya itu terjadi. Kalau memang ada masalah, harusnya diblokir, di-cut. Betul, betul. Nggak bisa, Bu. Gitu kan? Ini ada masalah. Masih ada problem nih di level internal kami. Jadi ini tidak bisa dilakukan pemindah bukuan. Kan seperti itu harusnya. Kenapa tidak ada pengkatan? Tidak di-cut off dulu. Gitu loh. Nah, ini perlu dicermati seperti itu. Ya. Sehingga saya katakan ini nggak bisa sebetulnya pasal 85 diterapkan kepada Ibu Indah ini. Khusus kasus ini Tidak bisa. Tidak bisa ya. Iya. Kecuali Karena kalau dia tidak beritikat baik. dengan sengajanya itu Iya, tidak ada. tidak ada ya. Karena setiap ada uang masuk dia itikat baiknya Itikat ada ya. baik. Terbukti ada laporan dengan kode TTB. Transaksi bermasalah kan. Nah, seperti itu. Baik Bu, ini Iya. kan sudah terjadi Bu. Iya. Bu Indah sudah jadi tersangka Mm-mm. kan gitu. Kita juga, saya ikutin tuh di media Mm-mm. BRI juga sudah menjawab kan Mm-mm. gitu. Silahkan proses hukum sudah berjalan, Iya. kita hormati proses hukum dan sebagainya. Nah, Iya. saran dari Ibu sebagai pakar hukum perbankan Iya. kan gitu. Seharusnya bagaimana sih perbankan Bank BRI ini Iya. menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Ini bakal terjadi, Bu. Nasabah-nasabah yang lain-lain, Bu. Ini uang, ini gini, Bu. Ini nasabah prioritas, Bu. Apalagi yang bukan prioritas. Mikir-mikir saya, Bu. Warning buat saya juga, maksud saya. Suatu ketika punya uang segitu ya. Ya, belum segitu, Bu. Iya, iya. Iya. Kalau menurut saya, ya, harusnya ini kan tidak terjadi. Iya. Tapi kan telah terjadi. Telah terjadi, Iya. sudah terjadi, Bu. Untuk lebih win-win solution-nya, saya harusnya udahlah, dan dana juga karena tadi si Ibu Indah 4 bulan pun tidak memakai, tidak menggunakan, tapi karena sudah dinyatakan ini haknya si Ibu Indah oleh customer service, ya mungkin saja sudah digunakan, bisa saja Ya. oleh Bu Indah. Oke. Ya, jadi tidak bisa dikenakan pasal 85 yang tadi kan katakan. Jadi panggil saja Bu Indah dengan baik-baik, kemudian renegosiasi bahwa ini begini. Jadi ini ada Oke. kekeliruan. Oke. Nah,
kekeliruan itu tunjukkan kepada Bu Bu Indah Indah ya. bahwa misal kesalahan sistem, kesalahan apalah namanya prosedur atau apalah yang bisa Bang kemudian berikan secara tertulis kepada Bu Indah bahwa Bang bisa membuktikan kesalahannya atau kekeliruannya sebagaimana tadi yang saya sebutkan di pasal 56, pasal 57 Undang-Undang Transfer Dana. Gitu loh. Jadi Bu Indah juga dengan legowo gitu loh, bisa mengembalikan dengan bahwa emang benar loh. Ini uang memang, nah negosiasi ulang dan buktikan dengan catatan Bang harus bisa buktikin dulu kesalahannya. Oke. Iya dong. Kalau nggak, ya sekarang saya mengaku bersalah nih sama Kang Asep, ada keributan. Terus mantap minta maaf begitu aja kan enggak. Pasti saya ada klarifikasi. Ya Kang, tadi saya nggak sengaja, saya nggak tahu kalau ternyata itu anaknya Kang Asep atau putranya Kang Asep, sehingga saya nggak lulusin karena dia bermasalah saya gini. Karena saya dosen kan bisa aja begitu. Nah, tapi ternyata setelah dicek saya yang keliru. Mungkin namanya si Ibrahim ada dua nih, anak Kang Asep saya nama Ibrahim. Satu Ibrahim T, satu Ibrahim M misalnya. Nah, iya Bang, saya salah ini Kang. Saya salah menginput nilai. Kalau saya kan input nilai, kalau ini input uang. Gitu kan. Nah, kan jadi saya bisa membuktikan kesalahan saya. Begitupun dengan kasus ini. Silahkan buktikan dulu pihak bank kepada nasabah. Nanti nasabah tentunya akan menerima dengan baik karena dimanusiakanlah nasabah itu gitu loh. Ya, apalagi prioritas, nasabah prioritas. Kita tahu artinya priority atau prioritas. Apa sih yang dikatakan prioritas? Utama. Nasabah yang diutamakan. Teman saya ada nasabah prioritas sampai parkirnya pun prioritas, Bu. Nah, iya. Masuk ke dalam VIP. Apalagi penyelesaian permasalahan. Nah, bahkan kita kalaupun mau nyetor, mau ngambil ruang khusus, ya kan? Si tellernya yang datang ke kita kalau nasabah prioritas itu kan. Ya saya pernah sih sekali-sekali. Abah itu kalau saya ambil lagi duitnya kan. Pengen nyobain gitu. Nah, seperti itu. Kemudian negosiasi, apa sih kesalahan kita tunjukkan. Nanti si ibu juga, oh iya gini Pak, karena ini saya sudah dinyatakan laporan saya di close, kemudian uang karena saya sudah dinyatakan ini adalah hak saya, maka uang sudah saya pakai. Oh ya udah, ibu sisanya ada berapa? Kembalikan aja berapa sisanya. Nah, sisanya itu dianggap yang tadi adalah satu resiko dari kesalahan. Satu resiko dari kesalahan. Wajar dong. Kesalahan itu beresiko. Wajar nggak kan? Wajar. Kesalahan pasti ada resiko. Apalagi sudah jelas banknya mengakui kan? Iya. Kan oke, saya salah. Iya. Ada resiko dong. Ada resiko. Nah, jadi yang sudah terpakai berapa, yang belum terpakai berapa, kembalikan aja sisanya, minta secara baik-baik. Nasabahnya diajak duduk satu meja, dimanusiakan, kemudian berkoordinasi dengan baik, sehingga bank juga tidak menjadi pertanyaan oleh banyak pihak. Kok bisa sih bank BUMN sebesar ini, bahkan ini sudah usianya kalau kita katakan, boleh dikatakan bank BUMN yang paling tua, yang cabangnya sampai ke desa, namanya aja udah Bank Rakyat Indonesia. Banknya milik rakyat Indonesia. Kan? Jadi dia harus menjaga itu, menjaga trust, kepercayaan masyarakat agar nasabah-nasabah prioritas lainnya nggak worry, nggak takut, nggak khawatir. Ini jadi perhatian kita semua nih teman-teman ya. Iya. Sebagai nasabah bank manapun, ya khususnya apapun, dalam hal ini Bank BRI. Iya. Bank BRI. Jadi kepercayaan nasabah itu adalah nomor satu yang dipegang oleh bank. Kang Asep kan tahu sih bahwa dananya bank itu 50-50 milik masyarakat. Ya. Tabungan yang disimpan, yang dihimpun, dananya dihimpun dari masyarakat. Bukan dana bank semua. Makanya bank dijaga jangan sampai ras.
Jangan sampai nasabah mengambil dana besar-besaran dari bank, sehingga bank menjaga tingkat kesehatan supaya jangan kolab. Selain itu menjaga kepercayaan. Kepercayaannya dijaga dengan cara ini. Penyelesaian permasalahan, termasuk satu treatment untuk menjaga kepercayaan ya Bu ya. Betul. Dan jangan terburu-buru langsung main jadikan tersangka. Dianalisa dulu. Apa masa lupa di Undang-Undang Transfer Dana itu bahwa yang namanya transfer dana itu adalah perjanjian? Jelas kok pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2011, jelas pasal 5 ayat 3 menyatakan salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian standar. Masih kurang apa lagi peraturan itu? Itu yang berbicara peraturan, bukan saya. Bukan pendapat saya. Betul. Gitu. Jadi kesimpulan saya seperti itu, kan. Diselesaikan dengan baik-baik, dicari win-win solution-nya. Kalau menurut saya, karena ini memang karena satu kesalahan atau kekeliruan, ada resiko tentunya. Siapapun orang yang bikin kesalahan atau kekeliruan pasti punya resiko. Ya. Nah, logis banget sih Bu. Iya, logis resikonya banget. Pasti tentu mungkin tidak kembali uang yang sudah terpakai secara tidak, dan itu kan bukan karena faktor kesengajaan. Ibu sebagai nasabah, Bu Indah itu sudah mencoba untuk konfirmasi terus-menerus dan klarifikasi terus-menerus kok. Dan tidak sekonyong-konyong tiba-tiba dia langsung menggunakan. Saya juga kalau dapat uang segitu banyak juga bukannya lapor, mungkin Kang, masuk rumah sakit, bingung, pingsan. Iya, ada apa ini? Saya khawatir malah justru ada orang pencucian uang masuk ke rekening saya. Bisa karena saya, maaf ini Kang, saya sering mendapat email tawaran untuk pencucian uang loh Kang. Wah. Dari luar, tapi saya nggak pernah indahkan karena itu saya tahu itu pencucian uang. Nggak pernah. Berarti kan email kita juga tidak aman Kang. Wah, betul. Iya, email kita tidak aman, tidak secure, gitu loh. Karena saya sering kok dapat permintaan-permintaan itu. Nah, seperti itu kan. Jadi ini akan sangat menarik kalau betul ini tadi memang dan masyarakat akan apa ya? Kalau penyelesaiannya manis, masyarakat justru akan mengacukan jempol ke BRI. Ini pembelajaran untuk kita semua, khususnya untuk BRI ya. Semoga didengar, ini pakar hukum perbankan yang bicara. Bukan pakar lah ya, mengerti lah sedikit mengenai pakar Bu. Ibu kan Dan akan sangat manis penyelesaiannya kalau terjadi seperti itu, dan tidak akan memalukan buat BRI kok. Justru ini akan memberikan kepercayaannya kembali akan naik. Ya. Kita semua tahu kan yang namanya permasalahan pasti ada hikmah. Nah, di sini pembahasan ini jadi pembelajaran nih buat penonton juga di sini ya, teman-teman yang nonton, khususnya tujuan kita mau bagaimanapun ingin ini ada perbaikan untuk bangsa ini Bu. Ini khususnya untuk BUMN ya, Bank BRI, Bank BUMN khususnya BRI ya. Kita koreksi ya, Bank BRI ya. Semoga perbincangan kita tadi bisa jadi masukan juga ya untuk para pihak ya, semoga terutama bisa menyelesaikan pemangku kepentingan pemangku kepentingan baik dari terutama Bank Sentral ya, BI, karena di situ dia pengawas sistem pembayaran pengawas sistem pembayaran, sedangkan OJK pengawas kegiatan operasional bank. Nah, jadi pemangku kepentingannya di situ, OJK sebagai pengawas kegiatan usaha bank, BI sebagai pengawas dalam sistem pembayaran, dan terutama pembuat kebijakan DPR. Nah, jadi mungkin ini terlalu banyak, tapi ya ini sudah menjadi satu resiko lah ya. Betul. Ya, resiko untuk kita, masyarakat, pemangku kepentingan, kemudian semua pihak, dan terutama yang menjadi korban adalah nasabah, yaitu Bu Indah. Jadi semoga, saya sih berharap, karena saya tidak punya kepentingan apa-apa di sini, Kang, hanya sebatas terpanggil untuk Kang Asep minta saya terima kasih banyak menelaah kasus ini, membedah kasus ini, agar ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama menjaga
ranah atau marwahnya Bank BRI sebagai bank tertua di Indonesia. Oke, gimana nih daging semua nih? Ya. Saya tadi kayak kuliah lagi, Bu. Kuliah lagi. Iya, iya. Oke. Makasih banyak waktunya Ibu. Sama-sama, Kang. Ya, makasih Iya. banyak. Ini semoga saya berharap ya Iya. dari pembicaraan kita ini ada effort yang baik untuk dunia perbankan ya. Semoga. Khususnya untuk BRI ya. Iya, Dalam hal iya. kasus Bu Indah hari ini. Iya. Kan BRI cabangnya sampai ke desa. Aduh. Paling banyak sekali. Kalau bahas BRI nggak ada habisnya, Nggak Bu. ada habisnya. Gitu. Iya. Gimana, cukup ya? Nanti insya Allah kita bikin lagi. Iya. Kita ngobrol lagi. Sesuai dengan isu yang viral ya. Nah, paling enak ada kopinya, Bu. Iya. Ngopi sore Iya. di pinggir kolam renang. Betul, iya. Kayaknya karena terlalu malam nggak perlu pantun ya. Langsung saya tutup aja. Iya, Kang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.